Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askia Zuraida dari kelompok 13. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Integrated Talent Management at Microsoft. Perusahaan Microsoft memiliki 3 sistem pendekatan manajemen talenta. Yang pertama, Career Models atau Career Compass. Yang kedua, Performance Management atau Manajemen Kinerja. Yang ketiga, Leadership Assessment, Movement and Development. Career Models atau Career Compass digunakan seluruh karyawan untuk menilai diri mereka sendiri dan untuk menerima umpan balik dari manajer mereka serta rekan sejawat mereka tentang kompetensi diri, pengalaman, faktor penghambat kesuksesan, dan hasil karir. Selanjutnya, dalam performance management atau manajemen kinerja terdapat 2 sistem peringkat, yakni peringkat komitmen dan peringkat kontribusi. Pada awal tahun, karyawan diminta untuk menuliskan 5 hingga 7 komitmen kinerja mereka. Kemudian, pada akhir tahun, semua karyawan dinilai berdasarkan pada kinerja mereka selama setahun dengan imbalan kenaikan gaji dan bonus. Terdapat 3 skala poin penilaian, yaitu berkinerja buruk, tercapai, dan terlampaui. Selanjutnya, peringkat kontribusi digunakan untuk menilai kontribusi karyawan di masa depan dan dikaitkan dengan kompensasi jangka panjang dalam bentuk hibah saham yang akan diberikan selama 3 hingga 5 tahun ke depan. Pemeringkatan ini dibuat mengacu pada hasil peringkat komitmen. Leadership Assessment, Movement and Development. Hal ini digunakan agar terdapat perubahan berkelanjutan baik dalam tujuan organisasi maupun kemampuan individu dalam perusahaan. Di Microsoft, kepemimpinan merupakan fokus penting bagi perusahaan. Microsoft membagi jenjang karir menjadi 4 bagian, yaitu karyawan dan manajer, pimpinan fungsional, wakil presiden perusahaan, dan pimpinan senior. Secara umum, penilaian seluruh tingkatan jenjang karir hampir sama, yaitu melalui penilaian Career Compass. Tetapi untuk jenjang karir pimpinan fungsional, wakil presiden perusahaan, dan pimpinan senior, terdapat beberapa tambahan penilaian khusus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, dalam hal movement atau perpindahan, karyawan atau manajer berpindah posisi melalui postingan online intranet perusahaan. Sementara itu, untuk jenjang karir pimpinan fungsional, wakil presiden perusahaan, dan pimpinan senior, jika ingin berpindah, harus menuliskan rencana tinjauan karir ke depan. Kemudian, pada proses perkembangan, karyawan dan manajer ditugaskan untuk berganti pekerjaan setiap 2 tahun sekali. Hal ini dilakukan agar karyawan dan manajer dapat mengembangkan keterampilan mereka dan menambah pengetahuan di bidang yang baru. Sementara itu, di tingkat kepemimpinan fungsional, para peserta mengikuti program selama 1 tahun di mana mereka menerima pengembangan dan pembinaan yang ditargetkan dan terlibat dalam kegiatan khusus dengan para eksekutif senior. Selanjutnya, untuk wakil presiden perusahaan menghadiri program 1 minggu yang berfokus pada bagaimana membangun kapabilitas organisasi yang luas yang tidak bergantung pada pemimpin. Dan untuk pimpinan tingkat senior adalah bermitra dengan konsultan organisasi bisnis untuk mengembangkan kapabilitas dalam konteks peran dan tantangan bisnis beserta pembina eksekutif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.